Kasih tidaklah suntuk, kasih tidak jauh, kasih itu panjang sana. Boleh aja Koko. Boleh ya? Oke, aku mau sharing sih. Jadi film ini tuh relate sama Koko karena Koko belakangan ini baca satu buku tentang 5 bahasa kasih gitu. Koko bisa lihat ada itu di film ini gitu. Bentar. Bahasa kasih tuh nggak cuma subjektif ke satu subjek aja gitu. Yang kita tahu mungkin kekasih, pacar, atau suami, atau tunangan, istri, enggak gitu. Ini banyak hubungan. Bahasa kasih itu bisa dipakai di semua hubungan. Hubungan kita sama orang tua, kakak bokap kan, terus adik kakak, hubungan kita dengan sahabat kita. Di sini ada Daniel, sahabat Koko, ada Alvin, ada Ivana juga. Lalu hubungan kita dengan teman-teman di kampus, atau kalau kita udah kerja di kantor, itu semua tuh perlu yang namanya kita kenal bahasa kasih. Dan bahasa kasih itu ada 5. Yang pertama itu kata-kata yang meneguhkan. Contohnya kayak you look great, kamu terlihat cantik, kamu melakukan pekerjaan yang baik, congrats untuk keberhasilanmu. Lalu juga ada yang kedua namanya hadiah, kayak kita kasih something gitu. Dan mungkin setiap orang tuh setiap bentuk itu tuh bisa dianggap setiap orang itu bahasa kasih loh. Dan emang benar itu bahasa kasih beberapa orang gitu. Dan siapa sih yang nggak senang dikasih kado waktu ulang tahun gitu kan. Lalu yang ketiga itu ada service, melayani gitu kan. Melayani di sini bukan ngomong soal kayak kewajiban ya. Bedain kewajiban sama benar-benar intensinya kita melayani. Kenapa Nil? Boleh speak up. Bentar, Koko tutup pintu dulu. BTW kalau Daniel ulang tahun nggak demen dikasih kado dia. Dia demennya kasih dolar. Benar. Gua dikasih angpau sih. Dolar ya. Ya. Nah, yang ketiga itu Koko lanjutin lagi nih. Yang ketiga itu melayani. Melayani itu bukan ngomong soal sesuatu yang kayak bentuknya kewajiban. Kewajiban itu contohnya apa? Kayak misalnya kita sebagai pekerja ya kerja gitu kan. Jangan anggap itu melayani. Atau kita sebagai pelajar itu kita belajar, kita ngelakuin sesuatu tapi itu kewajiban kita. Enggak kayak gitu. Yang namanya bahasa kasih tuh yang disengaja gitu. Contohnya ya, kalau misalnya Koko ini seorang pria gitu kan, kelihatan nggak cowok. Nah di situ cowok pink. Di situ kalau Koko secara sengaja gitu, Koko nggak punya kewajiban untuk bantu mama di dapur gitu, atau nyuciin piring atau nyuci baju gitu. Tapi kalau Koko secara sengaja Koko bantu mama cuci piring atau cuci baju, itu berarti bahasa kasih yang Koko berikan ke mama gitu. Dan itu everyone's appreciated gitu kan. Setiap orang tuh menghargai itu gitu. Karena itu nggak ada motivasi lain gitu. Itu benar-benar kasih gitu. Ya nggak sih? Nggak ada kewajiban, nggak ada tuntutan, nggak ada apapun, nggak pamrih, itu kasih. Dan juga yang keempat itu waktu yang berkualitas. Jadi kalau misalnya Koko jelasin itu kayak misalnya kita nih di satu ruangan gitu, either kita di satu ruangan yang sama, itu bukan namanya belum tentu itu waktu yang berkualitas gitu. Either kita sama orang berdua aja gitu di satu ruang yang sama, tapi kalau kita main HP itu bukan waktu yang berkualitas gitu. Waktu yang berkualitas itu lebih ke arti dimana kita benar-benar satu dalam pikiran, jiwa, perasaan. Kita bangun satu percakapan yang sama-sama intensi untuk ada di percakapan itu. Kita ngomong banyak hal untuk menceritakan banyak hal, dan kita membangun di atasnya. Kita menambahkan kasih itu lewat percakapan itu, dan kita saling support. Itu namanya waktu yang berkualitas gitu. Lalu yang kelima itu sentuhan fisik. Nah, sentuhan fisik ini buat beberapa orang itu bahasa cinta. Dan ada banyak orang yang bisa jelasin kalau bahasa cintanya itu apa gitu. Tapi ya penting untuk kita tahu, kalau di buku itu ya penting untuk kita tahu tuh bahasa cinta yang utama kita, supaya kita tuh
menjalani kehidupan kita ini dengan baik, karena setiap orang tuh butuh kasih. Karena kalau kalian baca, ingat di pelajaran dari itu SMP atau SMA gitu, teori Maslow gitu, kebutuhan utama manusia kan dari yang paling bawah sampai yang paling atas gitu, disusun jadi piramid. Yang pertama itu kasih, terus kedua ya kayak mungkin kebutuhan untuk merasa diterima ya, tiga mungkin sandang pangan papan, terus kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk pengembangan diri ada 5 kan kalau nggak salah dari Maslow. Dan itu semua kebutuhan manusia gitu. Dan untuk memenuhi kebutuhan itu kita harus ngerti gitu, kalau di buku itu bahasa kasih utama kita apa. Setiap orang tuh punya satu yang utama, either itu melayani, dia akan lebih senang jika waktunya itu melayani gitu kan. Nah di situ Koko berpikir gitu, refleksi ke film ini kan, Koko udah baca bukunya kan. Otomatis Koko berpikir gitu. Dan waktu dikasih buku jurnal itu, Koko lihat aktivitasnya itu 5 bahasa kasih yang awalnya. Koko bisa bilang 5 bahasa kasih. Pertama dia nggak mengucapin kata-kata yang kasar, dia coba hargai gitu kan. Tapi berjalannya waktu, dia udah nggak coba ucapin kata-kata kasar, dia udah nggak dia udah coba layani gitu, dia bikinin kopi kan. Padahal hari kemarinnya dia minum kopi, tapi hari itu dia nggak terima kopinya gitu kan kesel kan. Terus dia juga iya dibuang. Kalau Koko jadi Caleb, Koko juga akan marah dengan hal yang sama sih mungkin karena apa ya, manusiawi lah ya kan gitu. Udah pernah ya berarti ya? Enggak jangan lah. Iya, si Daniel. Ya. Nah di situ dia juga udah beli bunga, walaupun nggak niat sebenarnya. Kalau lihat bunganya, memang salah Caleb. Beneran, pokoknya Koko pikir itu akan berhasil gitu di awal, karena itu 5 bahasa kasih gitu. Either salah satunya itu pasti kena gitu kan, pasti ada yang utama gitu dari si Cat ini. Tapi yang terjadi di film ini nothing happen gitu. Caleb gak mengerti gitu kan, bahkan dia hampir nyerah gitu sama bapaknya. Dianya yang enak bunga bang, dia hampir nyerah sama bapaknya di telepon, tapi dia tetap lanjutin gitu. Hari 4 sampai hari 18 dia dead, dia kasih waktu yang berkualitas tapi ditolak juga. Wah gila sih, kalau Koko bilang sih itu benar-benar perjuangan banget untuk Caleb tuh merebut hatinya Cat balik sih. Sampai satu ketika dia udah benar-benar nyerah ketika dia ditolak. Udah siapin date, gila, udah kasih lilin, udah kasih kayak baju, udah kasih kursi kan, udah dibukain gitu kan. Ya ampun, tinggal duduk doang, nggak mau gitu, dibilang nggak mencintaimu gitu kan. Dan di situ bapaknya jelasin satu definisi kasih yang Caleb nggak pernah ngerti sebelumnya gitu. Dia tuh ngerasa dia ngasih banyak hal gitu, ngasih banyak kasih ke Catherine dengan setiap jurnal itu, tapi dia nggak dihargai sama sekali, bahkan nggak ada respon sama sekali, nggak ada harapan. Dia bilang bagaimana dia celetuk satu pertanyaan gitu, bagaimana aku bisa tetap mengasihi orang yang terus menolak aku dan menghina aku gitu kan. Sampai bapaknya tuh jelasin gitu, ternyata kasih yang sempurna itu emang nggak ada gitu di kehidupan, atau nggak ada bisa dilakuin oleh seseorang di dunia ini kecuali sama Tuhan gitu. Dijelasin satu pribadi yang Koko mau bagi juga tentang Yesus gitu. Dia jelasin kalau Yesus itu mengasihi dengan unconditional, dia nggak peduli dia itu dihina, dia itu ditolak sana sini, dia itu bahkan dia mati dianggap seorang penjahat itu, disalipin sebagai hukuman kayak hukuman seorang penjahat yang melakukan hal yang salah dan sangat salah gitu, tapi enggak sama sekali, dia nggak melakukan pembunuhan, nggak melakukan apapun. Itu karena kasihnya gitu. Dan itu balik lagi ke bagaimana